Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Fevi Sunarti, SPD MPD. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang peranan dan fungsi pembimbing dalam penciptaan suasana belajar yang kondusif. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Saya Rizka Valencia sebagai moderator dan rekan saya Aurel Salsabila dan Retno Dwiningrum. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Suasana belajar yang kondusif bagi orang dewasa belajar. Yang pertama, motivasi yang kuat. Motivasi berasal dari keinginan pribadi untuk meningkatkan keterampilan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, fleksibilitas. Suasana belajar kondusif bagi orang dewasa harus fleksibel. Fleksibilitas dalam jadwal dan cara belajar sangat penting. Contohnya kursus online yang memungkinkan akses. Yang ketiga, pendekatan khusus. Pendekatan ini dan mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada pengajaran daripada pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif. Yang keempat, materi yang relevan. Mereka lebih cenderung belajar jika mereka melihat keterkaitan langsung antara apa mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dukungan sosial. Dukungan sosial dapat membantu memotivasi dan membantu orang dewasa mengatasi hambatan belajar. Yang keenam, sumber daya yang mudah diakses seperti perpustakaan, materi pembelajar, dan alat bantu teknologi adalah kunci orang dewasa harus memiliki akses yang mudah dan praktis untuk materi yang mereka butuhkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aurel Salsabila. Kepada Aurel, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang fungsi pembimbing dalam belajar orang dewasa. Jadi fungsi ini terbagi menjadi 3. Saya akan menjelaskannya masing-masing. Yaitu penyebar pengetahuan. Jadi penyebar pengetahuan adalah pembimbing berperan dalam memberikan pengetahuan, informasi, dan wawasan kepada orang dewasa. Mereka dapat berbagi sumber daya, referensi, atau informasi yang relevan untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua yaitu pelatih keterampilan. Pelatih keterampilan adalah pembimbing membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan orang dewasa. Mereka juga dapat memberikan panduan praktis, latihan, dan umpan balik untuk membantu individu menguasai keterampilan tertentu. Yang ketiga, perancang pengalaman belajar. Perancang pengalaman belajar ini adalah pembimbing berperan dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan orang dewasa. Mereka juga dapat membantu merancang kurikulum, menentukan metode pembelajaran, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Jadi dengan berperan sebagai penyebar pengetahuan, pelatih keterampilan, dan perancang pengalaman belajar, pembimbing juga dapat memberikan dukungan yang komprehensif bagi orang dewasa dalam upaya mereka untuk belajar dan mengembangkan diri. Baik, sampai disitulah pembahasan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aurel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Retno Dwiningrum. Kepada Retno Dwiningrum kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu pembimbing dalam belajar orang dewasa. Pembimbing dalam belajar orang dewasa memiliki peran yang berbeda-beda, tergantung pada konteks dan kebutuhan individu. Yang pertama, sebagai pamong belajar. Sebagai pamong belajar, pembimbing membantu dalam mengarahkan orang dewasa untuk merencanakan tujuan belajar mereka, mengorganisir sumber daya pembelajaran, dan memberikan dukungan dalam perjalanan belajar. Yang kedua, sebagai penyuluh. Sebagai penyuluh, pembimbing memberikan informasi, penjelasan, dan panduan kepada orang dewasa untuk membantu mereka memahami materi pembelajaran lebih baik. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, pembimbing menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi, diskusi, dan pemecahan masalah, memfasilitasi pembelajaran kelompok atau mandiri. Yang keempat, sebagai tutor. Sebagai tutor, mereka memberikan bimbingan langsung dalam pemahaman materi pelajaran, memberikan penjelasan, demonstrasi, latihan, dan umpan balik kepada orang dewasa. Yang terakhir, sebagai instruktur.
Sebagai instruktur, pembimbing memberikan pengajaran langsung, merancang kurikulum, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan materi pelajaran secara sistematis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ningrum. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.